Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Anis Sofiana, NIM E 2018-20272. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang ekonomi Islam dan tanggapan saya mengenai ekonomi Islam. Oke, yang pertama akan saya bahas adalah tentang pengertian dari ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu sendiri adalah salah satu cabang ekonomi yang menjelaskan tentang perilaku manusia atau tingkah laku manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan juga memenuhi keinginannya. Yang selanjutnya adalah dasar hukum dari ekonomi Islam. Ekonomi Islam ini memiliki 4 dasar hukum, yakni yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma, dan yang keempat adalah kias. Yang selanjutnya adalah tentang dasar-dasar dari ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam itu sendiri ada 6. Yang pertama adalah tentang keesaan Allah atau ketauhidan. Yang kedua adalah amanah dan sidik, maksudnya adalah dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah mengakui adanya hak individu. Yang keempat adalah tentang keseimbangan. Yang kelima keadilan, dan yang terakhir adalah tentang tolong menolong. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam yang hanya ada satu, yakni adalah menghindari adanya maisir, goror, dan juga riba. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah tentang karakteristik dari ekonomi Islam itu sendiri. Karakteristik dari ekonomi Islam itu sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah ekonomi Islam itu sendiri berhubungan dengan syariah, akidah, dan juga akhlak. Kemudian di dalam ekonomi Islam itu zakat juga termasuk menjadi karakteristiknya. Dan yang selanjutnya adalah di dalam ekonomi Islam itu hak individu itu sangat diakui. Oke, yang selanjutnya adalah tanggapan saya mengenai ekonomi Islam. Ekonomi Islam di Indonesia berdampingan erat dengan ekonomi konvensional. Salah satu contohnya adalah di Indonesia ada yang namanya bank syariah atau bank Islam, dan di konvensional juga ada bank biasa. Yang membedakan antara bank dari dua aliran ekonomi ini adalah dari bunga banknya dan juga bagi hasilnya. Karena apa? Karena di sistem ekonomi Islam itu tidak mengenal yang namanya bank atau bunga bank. Maksudnya bunga bank. Jadi yang ada di bank syariah atau bank Islam itu hanya ada bagi hasil antara nasabah dan juga bank. Itu salah satu contohnya. Kemudian ekonomi Islam itu sendiri di Indonesia saat ini mengalami kenaikan minat dari masyarakat. Dan juga ekonomi Islam jika memang benar-benar ingin diterapkan di Indonesia, menurut saya atau pandangan saya mungkin akan bisa diterima, sangat diterima oleh masyarakat Indonesia. Karena apa? Ekonomi Islam sendiri itu merupakan ekonomi yang berbasis agama Islam utamanya. Dan di Indonesia mayoritas penduduknya merupakan seorang muslim. Jadi mungkin jika benar-benar diterapkan, mungkin ekonomi Islam ini bisa diterima di Indonesia secara baik. Kemudian ekonomi Islam ini menurut saya perbedaan yang lebih kontras lagi dengan ekonomi konvensional adalah dari tujuannya. Karena apa? Tujuan utamanya dari ekonomi konvensional itu adalah profit atau keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan di ekonomi Islam ini tujuan utamanya adalah mencapai falah. Namun keuntungan di ekonomi Islam ini juga penting, tidak diabaikan. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.